chipnya. tahu Karena kan sih. butuh chip, butuh Iya. Matilda, butuh Chow. Tapi kalau Matildanya lepas, itu bakal jadi masalah. Fanny-nya lepas, masalah juga. Ini second pick untuk RRQ cukup jadi dilematik banget. Ya, apakah ada Chow yang terlepas juga ya? Ada, soalnya mereka masih butuh band yang lain kan. Kemungkinan ya Chip dan juga Chow. Ini bisa masuk ke band list buat RRQ Hoshi. Iya. Nathan di band. Tapi kita udah ngeliat Tuyo Fabian belum sih? Toyo Fabian udah Bentar, kemarin. jangan-jangan malah mereka emang pengen lepasin chipnya. Membiarkan Widi mengambil Matilda mungkin salah satunya, atau band Matildanya, chipnya di trade. Jadi nanti bakal ada Suyo juga nih yang bakal masuk opsi dari draft kita. Suyo atau chip, karena idok chipnya power juga. Tapi resiko gak sih ngelepas Chip ini kayak 100% band rate bukan tanpa alasan selalu ya. Wah, ternyata ID-nya yang Terbaca band. ya. Ya, mereka yang band. Wow. Ada Matilda berarti sekarang. Matilda atau Suyo? Ayo, yang mana? Aku Saya kayaknya ya, better band Suyo, nanti Suyo. ambilnya Alpha dengan Chusin kalau second pick. Aku kayaknya lebih tetap band Suyo sih. Kayak Matilda bukan misalnya bukan satu Iya. problematika yang bener-bener kayak Suyo banget gitu yang bisa ngangkat game sejauh itu Tapi gitu loh. Matildanya Widi. Oke. Ya bener juga sih. Ya betul. Ya. Gimana Ya. ya? Berat ya, tahu trend Iya, aja Matilda gimana Suyo. ya? Band Fovius. Oh, band Fabian ya itu Iya, jadi sih, kayaknya itu opsi lebih sih. aman sih. Kalau emang mau lepasin Matilda, dia Jadi lepasin Suyo. satu juga gitu loh dengan melakukan band terhadap Fulvius. Tapi kali ini Suyonya Matilda. di band Matilda seharusnya. Karena kalau enggak ya nanti akan menuju ke Zushin, tapi terlalu riskan menurut aku. Matilda masih hero yang harusnya bakal ada di first pick. Oke, ini jadi dilema sekarang buat tim Liquid ID ya. Mau main Matilda dulu atau ambil piece-nya yang lain. Tapi kalau mereka nggak ambil Matilda, mereka akan berhadapan dengan combo yang bisa dilakukan oleh Hoshi antara Matilda dan juga Alpha yang memang masih belum di-ban Matilda dua-duanya. Fovius. Fovius. Iya kan Matilda Fovius gitu bisa jadi Yap. combo juga kan. Combo-combo dan EXP juga kan dia kuat. Iya. Gak cuma Fovius ya, siapapun. Betul. Kayak Khalid juga bisa. Oke, Matilda first pick harusnya buat tim Liquid ID, tapi enggak. Ternyata Foviusnya yang Bentar. tadi di game sebelumnya babak belur. Aku lagi mikir kalau seandainya emang bukan Matilda yang diambil, Hah? Matilda Alpha-nya akan ada di RRQ. Yes. Berarti mereka berencana untuk mengambil Angela, Link untuk Liquid. Oke. Atau Angelanya bisa pindah tangan sekarang ke RRQ. Karena dari tadi Angela di ban terus-terus sama RRQ nih. Ya. Karena mungkin mereka juga tahu nggak sih powernya dari Widi yang kuat banget juga. Dan itu dia Alpha Matilda. Sehingga kita akan mungkin melihat Link Angela Angeling. yang akan diadu juga dengan Matilda Alpha untuk memenangkan matchup early game-nya. Angeling. Angeling ya. Menarik sih melihat Iya itu ya, terbaca. Oh. Karena Link Poveus juga itu nyebelin banget loh untuk Yap. early game-nya. Oke. Angela ya. Dan biasanya kalau Angela, wah Faramis. ini Kalau lebih ke Faramis. Link-nya, kalau Link udah pasti Faramis biasanya. Biasanya dan juga kalau ngeliat dari Link ya 2 item lah mungkin Haskell berseker udah bisa ngebuat nanti ya team fight. Oh, Diperkuat. specific band. Ruby Ruby. dan udah pasti Harit sih. Iya ini. Ini ngeband hero-hero Iron Shiki. Iya. Jadi nanti mungkin menyisakan Alice. Tapi karena Oh. udah gak ada Nathan, Alice-nya itu tetap bisa dilawan pakai Cloud juga. Iya. Lumayan beresiko ini sekarang untuk tim Liquid tadi. Memang mereka bisa punya power untuk split push ya. Dan melihat kebiasaan dengan Angela Lee yang dibawakan dengan tim Liquid ID. Mayoritas rubinya memang buat gold lane kan. Ya. Dan kelihatan juga ada di band sekarang. komposisinya jadi udah terbaca juga ya. Betul. Iya, semuanya ini udah terkonsep dan terbaca. Ada ya. di halaman berapa ya kira-kira saya penasaran ya? Iya kayaknya ini ada di pembuka di kata pengantar. Bab 2. Latar belakang permasalahan. Saya yang salah udah nggak apa-apa. Latar belakangnya itu. Tapi iritel itu dia. Itu yang sebenarnya tadi audiens ini juga ya topik voting ya. Yap. Band hero-hero power ini memang udah dilakukan. Hero comfort ya. Iritelnya, Nathannya juga, terutama yang menyala Abang Da kan dari Skylarnya juga kan. Betul. Kalau ngomongin Skylar ya, dengan Iya. draft seperti Matilda dan juga Faramis, dia masih punya Bruno, jadi terlalu banyak Iya, benar. gitu loh. Ini Harit masih Cloud ada juga. loh. Ya, Cloud masih ada, Bruno masih ada, Clean. Jangan lupakan Clean yang bisa Bahkan- burst langsung. Kalau biasanya ketemu sama Assassin kan Moskov. Oh iya. Bisa main 4-1 jadinya ya. Jangka panjang jadinya. Apalagi ini hero-heronya hero-hero yang bisa dibilang poking damage juga nih. Iya. Faramis, Matilda. Valentina kan? Oh, Aurora. Oke. Iya, Haskill. Lagian kayaknya Haskill akan lebih suka melawan dengan Yif deh. Sekalian ya. Iya, atau walaupun ada Matilda ya. Tapi Matilda bisa mengambil satu orang, bukan 2 orang. Berarti sejauh ini yang megang Yuf menang ya. Betul. Iya kan?
Game 3 juga tadi kan Juve pindah ke Rins kan? Iya. Menang. Oke. Oke, tapi pilihan sekarang nih, mau ke gold lane dulu atau buka EXP-nya sekarang? Atau- RRQ, Hoshi, Barat, itu ada. Barat. Kemarin Dan ya. Cloud juga bisa. Yap. Buat lane jauh. Gitu tadi kita tahu bagaimana blazing duet dari Skylar. Cara gameplaynya juga. Karena Ya, belum secara perfect komposisi juga bagus ya emang Nah, untuk Cloud. Barat, tapi Cloud dulu deh. Yang di BN tadi udah sempat ngerepotin juga untuk Cloud-nya. Yep. Mungkin Barat sih buat sekarang, oke Barat Barat. atau high loss? Ambil high loss-nya. Highlights bisa buat tim milik kita ID. Hylos. Barat. Aku lebih suka Barat sih lagi-lagi. Iya, Karena Barat. Barat Dairan udah pernah ditunjukkan juga dan sangat-sangat perform banget. Heeh. Bahkan untuk ngomongin laning juga dia oke-oke juga lawan Povius. Oke. Gold lane dan juga harusnya kalau Angela kemungkinan bakal ada di Rome ya. Harusnya ya. Oke. Mostly kita ngelihat Angela untuk tim Liquid ID itu ada di Widi. Widih, Hah? oke. Tapi kalau misalkan emang mau ngambil ke arah mid lagi masih ada Yves. Kalau emang mau dilempar nih, gold lane-nya juga bisa ke Alice. Ya, tapi kalau kayaknya Yves ada Matilda ya, susah ya udah. Iya. Ya, lumayan ketutup lah kalau buat Yves-nya. Harit lagi. Harit. Ya, Harit. Magic Iron ya, harus Siki. magic ya. Romer gak sih? Ini kayaknya magicnya udah cukup soalnya. Ya, Magicnya emang udah cukup sebenarnya. Atau Widhi jadi Badan. roamer gak ada masalah, tapi kalau memang masih mau Magic, Lilia. sebenarnya mereka masih punya Luoi juga di sini. Luoi untuk memperkuat tim fight empatnya, tapi ternyata mereka menuju ke Hylos yang highlight. keluar. Oke, itu dia. Hylos, Angela. Romer Hylos. Ya, sekarang akan bermain sebagai Angela. Satu pilihan terakhir ya buat dan- Arki Hoshi. Ya, dan pada akhirnya dari tim Liquid tadi mereka punya mobilitas yang hilang tadi. Yep. Untuk menggantikan Chow secara mobilitas ya mereka punya Glorious pathway dari Hylos. Entah kenapa aku memilih Bruno di sini. Bruno bakal powerful banget melawan Harit di early game. Dan dia Yep. juga agak sedikit sulit untuk di-gank ketika nantinya dia udah punya Haskell. Itu Tadi dia. ya. Karena memang Bruno ya berhadapan dengan Link dan juga Angela, damage-nya masih akan berasa. Yep. Dan ini dia masih dengan match point untuk tim Liquid ID maupun RRQ. Bisa membalikan keadaan mereka Soom Wawa. RRQ. Aul, Tim Liquid ID. Profesor KB. Game 5 RRQ berarti. Game 5 untuk Alpha RRQ. Matilda. Oke, berarti ini dia waktunya pembuktian untuk tim Liquid ID dan juga Arki Hoshi bersama caster kita Lim Kocol dan juga Pak Pulung. Yap, terima kasih. Para panelis katanya game kelima Lim, gimana nih? Wah, sekalian aja kali ya, biar semakin pecah lagi dari Eldorado. Tapi tentunya draft kuat juga dimunculkan nih. Dari Liquid, dia punya charge. Oke. Untuk tim Liquid mereka sudah memberikan atau mengeluarkan bagian draft terbaik yang mereka punya. Jadi sesaat lagi pembuktian di game yang keempat. Entah akan berakhir 3-1 atau 2-2 terlebih dahulu. Jadi sekali lagi Eldorado mana Suaraja. Let's go. One of down. Match point ya, masih untuk tim Liquid juga. Dan Link, Pavian. Kita tahu Linknya lah, sudah tidak diragukan lagi. Dan Hylos, ini menjadi salah satu hero kunci juga untuk Liquid. Entah itu di tangan Aran, entah itu di tangan Widhi. Dan kombinasi Angela dan juga Link. Berbahaya. Yep. Yes, kill. What? Rin? Di area mid langsung terikat juga dengan papan on the string. Rins ya. Satu yang terakhir harus ada flicker yang dikeluarkan di sini tapi ternyata first blood. What? Oleh Yeskiel. Apa yang terjadi tadi? Dia maju jauh banget. Gue pikir tadi ada mau ganking juga, tapi ternyata gak ada siapapun yang di dekatnya dan first blood berhasil didapatkan oleh tim Liquid. Pastinya ini bisa nge-boosting lagi nih gold dari Yehaskiel. Yep. Sementara dari Pavian udah level 3 masih melakukan farmingan di tempat yang lain. Aran dengan Opeusnya dihajar terus. Basic aman emblem juga untuk Dairan. Aman nih, dari Regennya cukup oke, mananya pun gak bakal cepet habis. Sementara posisi Aran udah pasti pakai blue tank dasarnya biar dia kuat untuk nahan badan di depan. Oke. Yeskiel dan juga Widhi ada di area tengah. Coba lihat Widhi-nya tertinggal. Revitalize langsung dibuka. Tapi Rins mau tidak mau flicker dikeluarkan dengan papan on the string tadi yang udah ada di dalam tubuhnya. Langsung tujuin, dia nahan tadi dari Spiro Valva-nya. Dia nggak mau langsung ngebuka karena tahu nih ada Revitalize, belum lagi nanti ada Angela dari heal-nya. Makin kenceng lagi dan wah, damage-nya sakit banget. Masih awal udah kayak gitu damage dari Iron Shiki ataupun dari Skylar. Sama sakit. Sementara Lord akan muncul dan hit. Wait, ada 3 melawan 3 di area mid. Aran harus mundur. Sementara smart missile kah ataupun missile export tadi dikeluarkan guna untuk bisa menarik ke arah satu player dan Widhi-nya sendirian di area dari Turtle Dairan.
siap untuk bisa menelan. Namun di tempat yang lain, Idoknya mendapatkan gangguan. Bisa lagi cepat dikeluarkan kembali, tapi masih ada satu Detonas Welcome yang begitu indah kemampuan. Tidak akan bisa melakukan retribusi, tapi sekarang Risha malah berhasil langsung dihilangkan dan arahnya menjadi satu korban pula. Tapi Dairan yang tempat berbeda, Dairan kembali masih melakukan sebuah pergerakan. Fabiannya di fight zone. Dairan hampir saja menghilangkan Fabian. Hampir. Iron Shiki solo kill ke Skylar. What? Di bagian bawah tadi. Tapi ya, Turtle masih bisa didapatkan juga. Nice Detonas Welcome. Terlihat tadi dari Dairan. Perfect timing juga, dia potong lompatan tembok loh. Dari Fabian dan membuat akhirnya Turtle diamankan oleh RRQ. Dia charge dari Detonas Welcome, ada flicker tadi. Ketelan langsung Lim. Cepet banget animasinya. Pas banget lompat masalahnya loh. Kalau seandainya tadi udah masuk mungkin ada cerita yang berbeda. Tempest of Blade ke Idok. Ini akan di screening terus. Oke, 4-1. Perbedaan dari point kill. Widinya ditarik. Ada Sutsujin di belakang. Akankah mau diajar? Tidak ternyata. Masih aman ya. Oke, balik lagi ke arah gold lane nih. Skylar yang udah tumbang satu kali. Mungkin udah perlu bantuan juga. Tapi kalau misalkan sampai Idok turun, mungkin agresivitas dari Sutsujin bakal turun juga. Mau nggak mau nih, Idok tetap harus nge-screening biar nggak ada high loss yang ganking. Yep. Dan di bagian bawah, Iron juga dalam keadaan yang sangat unggul ya setelah berhasil tadi mendapatkan 1 point kill. Walaupun dari keseluruhan juga mereka gagal untuk bisa mendapatkan turtle. Di tempat yang lain, Widinya sendirian. Ada Circling Eagle menabrak ke arah dari Iron Shiki. Berhasil langsung dikeroyok dan Revenless yang udah langsung dibuka. Widinya masih berusaha untuk bisa kabur dari tersebut tapi tidak bisa. Satu yang terakhirnya. Dan Widi benar-benar dikeroyok habis-habisan. Namun di bagian tengah, cairannya masih berusaha untuk bisa mempertahankan stack yang dia milikin. Wah, tapi gerakan cepat dari Fabian. Dia langsung ambil ke arah jungle-nya kah? Gak mau sampai adanya kerugian. Yep, ada Cyclone Eye. Fabian selamat sejauh ini. Missile Ice dikeluarkan dan di bawah platingan bisa didapatkan oleh Skylar. Wah, kenyang sih. Tapi ya Turtle akan muncul segera. Ntar lagi ini akan ada team fight lagi yang terjadi karena Widi dia sudah buka visionnya. Widi sudah kembali di dalam pertempuran. Skylar level 6 platingan sudah kenyang. Namun sekarang pertempurannya akan kembali terpecah. Ada Iron Shiki di bagian belakang dengan satu Zamar Valda langsung dibuka, tapi coba lihat Fabian yang langsung masuk ke area tengah. Bisa mengalahkan ataupun melakukan sebuah damage yang begitu mengerikan, tapi Dairan yang menjadi satu target utama dan Skylar-nya. Flicker ke tempatnya berbeda. Skylar-nya pun masih berhasil selamat, tapi Aran menjadi korban pula bersama dengan Dairan. Ya, lagi-lagi pertukaran dari XP lane. Tapi ya Turtle tetap diamankan oleh RRQ. Setup yang begitu manis. Lagi-lagi Dairan, lagi-lagi Detonas Welcome yang bisa menjadi mimpi buruk untuk Fabian. Itu bagus banget loh, lagi dan lagi digagalkan loh 2 kali. Iya. Starlium udah jadi. Di item pertama Iron Shiki sudah bisa berdansa sekarang dengan Chrono Dash-nya. Tapi damage dari Skylar juga ini nggak main-main. Terlihat tadi dari juggling bola yang sangat baik. Asclaw sudah di tangan, recovery XP yang cepat. Ini bisa ngadu damage sebetulnya sama Iron Shiki mungkin nanti. Dan untuk jungle, dan dia udah warak dari Sutsujin. Yep, ada gangguan dari Sutsujin sekarang, tapi masih berhasil diamankan. Purple buff masih berhasil diambil oleh Sutsujin. Namun sekarang Fabian dengan Tempest of Blade udah langsung dikeluarkan dan Widinya masih berhasil untuk bisa ngebadanin rekan-rekannya. Ya, tapi masih terlihat kekurangan damage ya dari Liquid. Mereka belum bisa membalikan keadaannya. Bahkan lihat Sutsujin, dia gak berhenti, dia masuk lagi ke jungle Liquid. Wah, Sutsujin makanin semua. Sutsujin akan pet sendirian. 3-0. Skor yang bagus banget nih untuk cover di awal. Oke, itu dia. Widinya mau kemana? Dan sekarang Iron Shiki hadir guna untuk bisa memberikan backupan. Selama ada Matilda, agresivitas dari Sutsujin akan selalu terlihat juga. Dairan udah mulai motong nih. Ada gerakan mungkin akan dilakukan nanti oleh RRQ. Mungkin karena mid dipaksakan dulu, udah gak ada gold kill turretnya. Bisa jadi nanti mereka tukar objektif. Mungkin Turtle sama turret. Cukup mereda lagi tempo permainan dan Fabian diberikan satu laning guna untuk bisa menambah lagi. Nge-boosting lagi. Tapi Widi dihajar. Masih selamat dan Skylar selamat dengan adanya satu. Nah, wave yang dikeluarkan dan sekarang Detonas Welcome dari Dairan. Menelan ke arah dari Aran, tapi untungnya Aran pun masih bersama Silver King ke tempat yang berbeda. Tapi Aran dikejar tapi bisa oleh Sutsujin. Wow, ini tempo yang gak turun RRQ. Mereka selalu bisa mendominasi dari mid game dan midnya dibongkar. Vision dari Liquid semakin kecil. Kembali lagi RRQ meningkatkan bagaimana permainan yang mereka punya. Satu tertarik di atas dihancurkan, tapi Fabian harus pergi lagi dari area itu. Ya, perfect Turtle
kembali muncul dan Purple Buff bakal jadi santapan sepertinya. Ini dia Purple Buff akan mereka hajar kembali di mana ada pergerakan dari arah menjadi orang terdepan tapi masih berhasil Aman. diamankan oleh Fabian. Coba lihat, ada satu lagi spiral apa yang udah langsung dikeluarkan karena Widinya tidak kuat menerima begitu banyak damage yang sudah diberikan. Terlalu sustain Matilda dan juga Faramis. Bukan hal yang mudah juga bagi teman-teman Liquid untuk hadapi mereka. Mungkin Link Angela bisa jadi solusi untuk agresivitas tapi gak bisa untuk continuous team fight. Masih berhasil diambil seperti orange buff yang diambil oleh Fabian. Sacred Fury, Skylar sudah jadi. 2 item nih. Ini poros utama sebenarnya dari Bruno juga. Dengan damage yang gak kira-kira pastinya. Gede banget udah damage-nya. Stack terjaga, level juga mumpuni. Sementara Iron Shiki juga tertinggal sekarang. Makanya ini stacksnya masih 10. Yap, Pathway. masih ada satu glorious pathway Lihat. tapi untuk Widi tertangkap basah Widi. Ada satu pergerakan tadi sepertinya yang sudah dilakukan dan Widi lejap seketika Iron Shiki tidak kuat menerima damage-nya. Bahkan dari bantuan Heartguard pun tadi masih gak bisa juga. Spirit of Berhasil Alpha. tergocek dan sekarang Sutsujin sendirian tapi masih ada Idok yang siap untuk bisa memanggil dengan satu guiding wind yang dimiliki tapi ternyata Sutsujin masih ingin lebih. Mereka coba beli waktu untuk Fabian di bagian atas. Tapi terlalu mahal. 2 inner turret berhasil di-secure. 3.000 gold, hampir 4.000 gold masuk ke kantong RRQ. Cepat banget tempo permainan yang diberikan oleh RRQ. Mereka siap untuk bisa menyamakan kedudukan atau membalikkan keadaan sampai dengan akhir. Masih butuh waktu untuk tim Liquid ID. Seandainya mereka sudah ada di power spike-nya, mungkin ada cerita yang berbeda. Masalahnya RRQ gak akan memberikan momen tersebut. Pressure yang diberikan dengan Bruno Skylar yang udah jadi 2 item, ini gak bakal berhenti. Mereka punya Matilda, mereka punya Faramis untuk tim fight jangka panjang. Mereka Yep. Di bagian bawah turretnya benar-benar terjaga. Namun sekarang ada pergerakan dari Fabian guna untuk bisa menumbangkan lagi karena satu objektif. Membuat mereka bisa meredam sedikit apapun yang sudah dilakukan oleh pemain RRQ. Dan sekarang Lordnya benar-benar dikuasain. ini bakal dikasih dulu sih untuk Lord yang pertama. Gak ada poin dari Liquid juga untuk melakukan kontes dan Lord jatuh secara free untuk RRQ. Tapi Fabiannya free loh. Fabian juga free untuk bisa mendorong ke arah satu inner turret. Berarti inner turret atas, inner turret bawah sudah roboh. Wah, Great Dragon Spear udah jadi dari Skylar. Tapi ini ya kompensasi yang mahal untuk tim Liquid juga. Mereka dapetin banyaknya turret dan Fabian dapetin semua gold itu sendiri. Artinya ya dia lumayan fair. Fabian sejauh ini juga ya belum ada point death masuk ke dalam tubuhnya. 3 assist, tapi Lord sudah bergerak. Fabian dijagain dan juga sekarang ada pergerakan dari Sutsujin. Pede banget, coba lihat. Dan Spiro apa dia dipanggil lagi baik belakang tapi Widi tidak akan sanggup untuk menerima damage yang begitu banyak. Nedowan sudah langsung terlihat. Bahkan untuk sekarang Fabian pun sudah mulai hadir. Fabian siap untuk bisa mengatakan damage akan menghilang. Di mana sekarang Skylarnya langsung dituju tapi arahnya down. Bahkan Skylar pun langsung menghilang. Ada beberapa player tadi kena damage begitu mengerikan. Double kill didapat oleh Hiroshiki dan tim Liquid ID seperti ingin membalaskan keadaan yang begitu mengerikan tapi masih ada Rinse yang berusaha untuk bisa kabur bersama dengan rekan-rekannya dan tim Liquid ID berhasil membalaskan keadaan. Masih bisa bertahan Liquid dengan gempuran dari RRQ yang tak kenal henti. Mereka masih bisa defense lagi, beli waktu lagi, mencari farming. Sekarang Sutsujin harus di level 15. 20% saja audience prediction dikuasain oleh RRQ Hoshi. Sudah tempo yang dibangun oleh Fabian. Dia bisa ngambilin banyak sekali gold. Dan wow, Toilet Armor untuk item pertama menahan damage critical dari Skylar ini bisa jadi solusi juga. Yap, wajib itu mah sekarang udah. Itu dia masalahnya, bukan hanya Skylar, ada Alpha juga dari Sutsujin yang eksplosif sekali dari damage-nya. Mungkin mengandalkan nantinya ada miss dari Guiding Wind seperti tadi, dimana dari Skylar-nya itu bisa ada di posisi depan, ngebuang satu buah Guiding Wind, ternyata tetap masih bisa dipunish. Yap. Fabian berhasil mengantarkan satu wave minion kembali, tapi terlihat dari kejauhan ada beberapa player yang memang sudah langsung hadir. Mereka mulai sadar mungkin dari RRQ ini nggak bisa dilepas terus-terusan. Yap. Hey Fabian, ada 1, 2, poin tapi Spiro apa aja. Begitu baik Tempest of Blade, bahkan sekarang YSKL sudah masuk ke dalam tubuhnya. Masih aman untungnya. Tempest of Blade tadi masih bisa ngebeli waktu, tapi source-nya begitu mahal. Oke, Sutsujin tidak kena tadi Spear of Aran. Alpha-nya. Namun Aran
harus pergi dengan flicker. Wah, ini dicoba. Gas sekitar. Dicoba sih dengan Angela tadi udah langsung dikeluarkan pula. Iron Shiki mencoba untuk bisa mengatakan damage. Coba lihat Iron Shiki-nya menerima begitu banyak Hilang. damage dalam tubuhnya. Tapi setidaknya mereka berhasil untuk bisa mengeluarkan ke arah satu Netherrealm dan juga memancing Favian pergi ke tempat yang lain. Favian, akankah wave minion di bagian tengah mau mereka tahan? Atau kalau tidak, ini akan bisa mendobrak masuk. Ya harus tahan dulu defensif lagi. Dari tim Liquid mereka nggak boleh terlalu offense. Harus sadar dengan 5.000 gold yang dipegang oleh RRQ ini bukan sekedar gold yang kecil. Item yang berbeda dan sekarang reset kembali. Favian, dia akan coba pegang landing jauhnya. Yap, tanpa adanya power buff, kehabisan bahan bakar, landing jauh harus dipegang. Dan Lord sekarang menjadi milik dari RQC tanpa ada gangguan. Free. Gak ada satupun gangguan, gak ada kontes yang dilakukan. Bahkan purple-nya pun gak diambil. Gak ada info tadi dari Favian untuk purple dari RRQ yang sudah spawn kembali. Winter Crown sudah di tangan dari Sukyun. Ini akan lebih berani lagi nih nanti untuk ngebukanya. Dan jangan lupa, damage dari Sukyun ini juga perlu diperhatikan. Karena true damage, defense item apapun tetap akan jebol. Tapi ya kredit untuk Iron Shiki dengan Holy Crystal. Damage yang besar juga tadi, shield yang besar. Ini membuat dia berani banget tadi kontes di depan. Iya, setidaknya dia belum berhasil ya mengusir ataupun nge-trigger dari Netherrealm-nya, Lim. Itu kan yang diharap. Namun sekarang Iron Shiki masih berhasil mundur dengan zaman force yang udah dibuka. Masih belum ada Netherrealm yang terlihat. Mereka pun sudah siap untuk bisa menabrak masuk ke dalam area pertahanan yang dimiliki oleh pemain dari tim Liquid di Favian dari bagian belakang langsung masuk ke dalam. Ada Netherrealm yang sudah langsung dibuka. Tapi sampai pun langsung terlihat di mana Favian sekarang ada Angela yang masuk ke dalam tubuhnya. Namun sekarang pemain-pemain dimiliki oleh pemain dari RKOC. Mereka masih sangat kuat. Ada pergerakan dari 5 player yang begitu kokoh, begitu kuat guna untuk bisa mempertahankan dan juga mendobrak masuk ke dalam area dari tim Liquid ID dan Favian. Di tempat yang lain berhasil dihancurkan. Bahkan untuk sekarang harus berapa apanya. Ada Winter Crown dikeluarkan tapi Rencha berhasil dihancurkan. Skylar-nya sangat-sangat sekarang. Dairatnya maju ke bagian terdepan. Ada Winter Crown dan dikeluarkan. Dan mereka berpeluang untuk bisa mendapatkan kemenangan dengan ada satu lagi. Rotar yang dikeluarkan. Namun untuk sekarang Skylar kembali agenda mereka menjabatkan kedudukan. 2-2. Sang Raja bisa menyamakan kedudukan. Mengejar kali ini ketertinggalan. 2 poin di awal. Dan sekarang 2-2. Akan ada drama yang mungkin terjadi nanti di game yang kelima. Game yang kelima benar-benar dibutuhkan untuk bisa mengetahui siapakah tim pertama yang akan mendapatkan tiket menuju ke MC World Championship. Wow, tidak semudah itu Liquid. Mungkin itulah yang dikatakan oleh RRQ Hoshi sekarang. Keadaan sama.